Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Udah sarapan? Belum. Belum? Belum. Kenapa? Belum. Lupa, Bu. Oke. Nanti habis ini sarapan ya. Insya Allah. Siapa yang nggak hadir? Alam, Bu. Alam Atit. Atit. Sakit? Ya. Nando juga, Bu. Atit. Nando. Ya, Nando. Kalian tahu nggak kita hari ini ngapain? Belajar. Belajar. Oke. Hari ini kita belajar membahas tentang pentingnya sikap dan perilaku asertif. Nah, sebelum itu kan masih pagi nih, Ibu cek konsentrasinya dulu. Coba berdiri. Oke. Jadi gini, ikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Itu dulunya. Oke. Nah, bebek bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Bebek bebek ayam ayam. Berapa ayam? Oh, berarti konsentrasi ya. Nah, sekali lagi. Gini, kita tepuk ini. Tepuk pagi, siang, sama malam. Kalau pagi satu kali, kalau siang dua kali, kalau malam tidak tepuk tangan, oke? Ya, satu pagi. Sama-sama ya. Siang, malam. Oke. Pagi, siang, pagi, malam, malam, pagi, siang, pagi, malam. Nanti kita konsentrasi ya. Oke, lagi ya. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Oke, harus konsentrasi baru kita udah. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Oke, sekali lagi habis itu udah. Pagi, malam. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, udah dulu semuanya. Ya. Udah konsentrasi? Udah segar matanya? Udah. Oke. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita membahas tentang pentingnya sikap dan perilaku asertif. Nah, ada yang tahu apa itu perilaku asertif? Ya. Tidak. Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak ibu bisa memahami apa itu sikap dan perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini akan dijelaskan nanti pada sesi selanjutnya. Sebelum itu, apakah anak-anak ibu siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Nah, siap ya. Kurang semangat, apakah siap? Siap. Siap, oke. Nah, nanti kan ibu memberikan materi dan jadi ibu harap anak-anak ibu itu aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang akan ibu tanyakan. Nah, ini materi pertama. Oke, pengertian sikap dan perilaku asertif. Ada yang mau bantu ibu untuk membacakan apa itu sikap? Ya, siapa? Siapa? Membacakan aja.
yang dapat diamati. Jadi beda ya sikap sama perilaku itu. Kalau sikap respon, kalau perilaku itu gerakan kita. Nah, kalau perilaku ini bisa diamati oleh orang lain. Nah, ini dia pengertian dari perilaku asertif. Siapa yang mau ganti baca? Ya, ini. Stresterhim dan Boer dalam pengertian perilaku asertif mengatakan bahwa orang yang memiliki perilaku asertif, orang yang berpendapat dari orientasi dari dalam, memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut dan berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Oke, terima kasih Jimmy. Jadi pengertian perilaku asertif ini adalah ini, dia memiliki kepercayaan diri yang baik, dia berani mengungkapkan pendapat dia pada orang lain tanpa rasa takut. Nah, jadi perilaku asertif ini sangat berguna bagi anak dan ibu, ya, apalagi dalam pelajaran atau berteman dengan yang teman-temannya. Oke, ini kesimpulan dari perilaku asertif. Nah, ibu bisa baca, perilaku asertif ini adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Nah, contohnya ini, ibu kasih contoh. Jadi gini, ibu punya teman kuliah ya. Jadi dia minta bantu sama ibu untuk ngerjain tugas kuliah dia. Nah, jadi ibu sebenarnya ibu belum bisa bantuin dia karena tugas ibu belum selesai. Nah, jadi perilaku asertif ibu adalah ibu akan berbicara dengan dia secara jujur bahwasanya ibu belum bisa membantu dia karena ibu masih ada tugas yang belum diselesaikan. Namun kita harus menyampaikannya dengan baik. Itu namanya perilaku asertif. Bukan seperti ini. Kalau perilaku lawan dari asertif itu agresif. Yang mana? Kamu ini masa tugasnya aku harus ngerjain, kan kamu harus ngerjain, nggak boleh. Nanti kita mendapat dampak buruknya, yaitu kita jadi berantem sama teman kita, jadi kurang enakan. Paham ya? Contohnya ya. Nah, kalau misalkan kita bantu nih teman kita untuk ngerjain tugas kuliahnya atau tugas sekolahnya, tapi tugas kita belum selesai, kita ada ini perasaan kurang enak gitu untuk tidak membantunya. Padahal tugas kita banyak nih kan ya. Nah, maka itu namanya perilaku pasif. Tapi ada ini yang membuat kita jadi perilaku ini pasif itu adalah kita bantu ini tugas teman kita, tapi tugas kita banyak. Nah, jadi dampaknya adalah kita jadi stres untuk mikirin gimana ya tugas aku aja belum selesai, ini malah tugas teman karena kita kurang enak atau tidak mau menolak kalau mereka minta tolong sama kita, gitu ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu ini semua harus bisa atau mampulah memiliki perilaku asertif ini, bersikap berkomunikasi itu dengan jujur. Misalnya kalau mau menolak itu dengan baik-baik itu, dan juga menjaga perasaan orang lain. Nah, namun sikap ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk dengan proses pembelajaran, bahkan dibiasakan pada kehidupan sehari-harinya. Jangan jadi orang yang tidak enakan. Oke, udah paham ya? Apa itu perilaku asertif? Paham? Nah, ini ada aspek-aspeknya. Siapa yang mau bantu ibu bacakan yang sebelah ini? Sebelah kanan ibu. Siapa yang mau? Coba bacakan aja, nanti ibu akan jelaskan. Ya, Farhan, kalau bacakan ibu yang sebelah sana, kan Farhan? Aspek-aspek perilaku
memberi dan menerima pujian. Bisa berikan contoh? Ya, nggak? Contohnya, pernah kan dipuji? Nah, memberi puji? Nah, itu merupakan seperti ini. Contohnya, siapa yang pernah lomba? Ini nih, Jonathan ya. Misalnya Jonathan menang lomba bulu tangkis misalkan. Nah, jadi si Faras nanti akan memberikan pujian. Bahwasanya selamat ya Jonathan, akhirnya menang lomba bulu tangkisnya. Nah, ini merupakan perilaku asertif. Kalau misalkan perilaku lawan dari perilaku asertif, ya itu aja, menang aja kok lomba bulu tangkis akan juga bisa. Itu nggak boleh ya. Nah, perilaku asertif itu memberikan pujian dan menerima pujian. Itu namanya mengungkapkan perasaan positif dari aspek perilaku asertif. Yang kedua, meminta bantuan atau pertolongan. Pasti tahu ya, meminta bantuan atau pertolongan. Dan yang ketiga, mengungkapkan perasaan suka, cinta, dan kasih sayang. Pernah? Gak pernah? Ternyata pernah? Paras? Sepertinya udah pernah ya, soalnya senyum-senyum. Haru? Pernah? Ya, pernah ya? Masya Allah. Oke, yang keempat itu memulai dan terlibat percakapan. Nah, ini yang sering terjadi pada setiap individu yang introvert, tidak pandai memulai percakapan. Nah, ini sangat penting. Ini merupakan aspek perilaku asertif. Dia berani untuk pendapatnya, berani menolak itu secara baik, bukan kayak menghina. Kalau menghina itu namanya perilaku agresif. Jika menghina akan terjadi pertentangan atau pertengkaran. Dan yang kedua itu afirmasi diri. Yang afirmasi diri itu mempertahankan hak. Ada yang tahu mempertahankan hak? Misalkan diskusi kelompok nih, ada berbeda pendapat. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Oke, berikan contoh. Mempertahankan hak ini, misalkan jika diskusi kelompok kan pasti ada perbedaan pendapat. Nah, jika haknya ini bagian saya nih ngerjain bagian pengertian. Nah, namun si B misalkan ngerjain yang punya kamu, aturannya kan bagi-bagi nih ya. Jangan mempertahankan hak ini bagian saya loh. Kamu harus bagian ini, tapi dengan cara baik-baik. Itu namanya perilaku asertif. Karena perilaku asertif ini sangat berguna bagi anak didik semua. Karena biasanya ini sering terjadi. Akhirnya kalau sudah tidak mempunyai perilaku asertif ini akan menimbulkan namanya pertengkaran antara teman, ya, kurang enakan. Ini sering terjadi di sini. Nah, yang kedua itu menolak permintaan. Ada yang tahu menolak permintaan? Misalkan dibantu teman, contohnya kayak ini tadi. Ada yang bisa ulang? Berikan contoh yang kayak ini tadi. Menolak permintaan. Ya, tugas sekolah, ada yang bisa berikan contoh? Itu tadi loh. Ya. Nah, itu contohnya ya. Misalkan Dewi, Inaya misalnya minta bantu ngerjain tugas matematika, contohnya gitu. Namun si Gaby belum selesai. Nah, maka Gaby akan menolak permintaan itu secara baik. Jangan kayak apa? Jangan buat sampai sakit hati. Nah, yang ketiga itu mengungkapkan pendapat pribadi. Anak-anak itu di sini ada yang berani nggak mengungkapkan pendapat pribadinya? Sepertinya malu-malu. Kenapa? Tidak percaya diri. Coba masalah, asal berani. Itu namanya kita belajar untuk berani menyampaikan pendapat. Di sekolah inilah kita belajar untuk menyampaikan pendapat kita, walaupun itu salah, apa? Kita harus apresiasi karena keberanian dia. Gak apa-apa itu salah. Sampaikan aja apapun itu, sampaikan. Nah,
pekerjaan, kuliah, di masyarakat dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga, mengungkapkan perasaan negatif. Pertama itu mengungkapkan ketidaksenangan dan kekecewaan. Contohnya gini, jika teman kita ngambil nih, apa ya, pekerjaan kita deh, misal kamu bagi ini tadi, aku ini, ungkapkan ketidaksenangan itu atau kecewaan. Bagusnya kamu tuh gini loh, aku tuh kan bagian ini, nah kamu bagian ini, tapi dengan cara baik. Jika misalkan tidak baik, itu tadi nanti akan bertengkar. Dan yang kedua, mengungkapkan kemarahan. Ada yang tahu? Ada? Kebiato pernah nggak? Misalkan berbeda pendapat, jadi Kebiato marah, gimana mengungkapkannya? Contohnya begini, satu kalimat aja deh contohnya. Ya. Ini contohnya ya. Oke. Terus itu kata Debbie tadi, bahwasanya kalau ada perbedaan pendapat, ungkapkan, tapi dengan cara baik. Namun kalau marah-marah, itu tadi bertengkar sampai 2-3 hari nggak bertegur sapa. Ada yang pernah ngalamin? Pernah? Tidak pernah, ada yang pernah? Kayaknya bagian perempuan deh ya, karena perempuan itu lebih ke perasaan daripada laki-laki. Oke, nah pertanyaan. Ibu kasih satu pertanyaan, coba menjawab. Berikan contoh dari perilaku asertif yang benar dipahami dari yang kita bahas tadi. Siapa? Siapa? Oke, Debbie yuk. Di sekolah, soalnya membicarakan pendapat saat berkelompok. Yes, Kalau contoh di keluarga, seperti menyatakan
menyampaikan pendapatnya. Orang yang memiliki perilaku asertif, dia berani menyampaikan pendapatnya secara langsung, walaupun itu salah. Karena dia belajar untuk menjadi orang yang lebih berani lagi menyampaikan pendapatnya di depan orang-orang. Jika kita mempunyai perilaku asertif ini, pasti ada manfaat nanti di orang lain. Manfaat dari kita mempunyai perilaku asertif. Dari ini ciri-ciri perilaku asertif ini bisa kita belajar dari sekarang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, tapi lebih umumnya di sekolah, sama teman, sama di dalam proses pembelajaran, diskusi kelompok dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi yang suka ikut organisasi. Dan yang ketiga itu kejujuran. Orang yang memiliki sikap atau perilaku asertif ini dia jujur. Dia akan menyampaikan pendapatnya, walaupun itu unek-unek dia. Dia akan menyampaikan tapi secara baik, bukan secara agresif, kayak marah-marah gitu. Yang ketiga, yang keempat, memperhatikan situasi dan kondisi. Nah ini sangat penting nih. Kalau misalkan orang yang memiliki perilaku asertif ini, dia akan memperhatikan situasi dan kondisinya. Oh begini ya, situasi saya di dalam kelompok, ya saya akan menyampaikan pendapat saya, tapi secara baik. Kayak teman-teman saya seperti ini, jadi saya harus menyampaikan dengan secara lembut, tegas dan sebagainya. Jadi lihat kondisi dan situasinya. Jangan pas ini pas lagi temennya lagi bad mood nih, kita tiba-tiba menyampaikan pendapat kita, tapi secara ini lebih kayak menghina gitu. Nah ini nggak boleh ya. Tapi sering terjadi kayaknya ya di kelas. Pernah nggak? Pernah nggak yang di belakang? Pernah nggak? Nah, yes. Dan yang ketiga bahasa tubuh. Apa bahasa tubuh? Nah, ya. Orang yang memiliki perilaku asertif ini dia lebih ini tubuh dia, pandai dia menggerakkan tangannya dan sebagainya ketika menyampaikan pendapat, di mana posisi tubuh dia ketika menyampaikan. Nah ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki perilaku asertif. Nah, tadi kan ibu bilang perilaku asertif ini tidak ada dari lahir, tapi bisa dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar. Dari sini kita belajar dari sekolah ini atau bersosialisasi dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, ada paham ini ciri-cirinya? Nah, oke. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Yang pertama itu jenis kelamin. Siapa yang mau baca? Ya. Avatar, ya baca ini apa? Apa itu jenis kelamin? Ini. Mempengaruhi perilaku asertif yang pertama apa Avatar? Beberapa ahli menegaskan bahwa laki-laki meninggalkan dominan pada aku. Terima kasih Avatar. Jadi faktor yang mempengaruhi perilaku asertif ini yang pertama jenis kelamin. Beberapa ahli menyatakan bahwasanya anak laki-laki itu lebih tegas daripada anak perempuan. Jadi ini karena kita lihat aja pemimpin ya lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Di sini laki-lakinya bertegas nggak? Ya, pertanyaan yang perempuan deh. Di sini laki-lakinya bertegas nggak? Tegas. Enggak kayaknya. Aduh, gimana ini? Kalau tegas itu tegasin nangis. Tegas apa? Tegasnya harus ini. Kalau sama perempuan harus baik-baik. Tegas. Boleh pakai kekerasan ya. Kalau perempuannya tegas nggak? Tegas. Oh, ini kebalikannya ya. Lebih tegas sama perempuan daripada laki-laki. Oke.
dia memiliki kekhawatiran kesosial yang takut nih aku dikucilkan gitu. Makanya dia lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Itu ya orang yang memiliki perilaku asertif. Nah, yang ketiga apa? Kebudayaan. Kebudayaan ini di antara itu tuntutan lingkungan, menentukan batas-batas perilaku. Nah, bisa itu dalam ini budaya, misalnya orang Batak nih, kan orang Batak tegas ya, pasti berani menyampaikan pendapatnya. Nah, ini faktor mempengaruhi perilaku asertif. Ada juga orang Minang tegas nggak? Enggak. Hah? Coba orang Minang. Yuk angkat tangannya orang Minang. Yang merasa orang Minang angkat tangannya. Oke. Kalau orang Minang biasanya tegas nggak? Tegas. Enggak. Enggak. Berani nggak menyampaikan pendapatnya? Berani. Oke. Jadi perilaku asertif ini dipengaruhi oleh kebudayaan. Karena kan setiap budaya ada yang nih keluarganya seperti orang Minang tadi ya. Dia mengajarkan anaknya untuk lebih tegas lagi dalam menghadapi situasi atau kondisi ketika misalnya mengalami masalah atau sebagainya. Dan yang keempat apa? Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang semakin luas wawasan berpikir. Nah, sekarang kan ada tuh pepatah menyatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang semakin luas wawasannya. Nah, namun kita berpikir lagi, ada juga yang tinggi pendidikannya namun akhlaknya kurang. Nah, tapi banyak menyatakan bahwasanya orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, semakin tinggi, dia akan banyak mempunyai wawasan yang luas. Tapi dengan belajar. Namun ada juga yang punya tinggi, tapi wawasan tidak ada. Karena tidak belajar. Nah, ini ya faktor yang mengaruhi perilaku asertif. Contohnya ini juga ada anak organisasi yang suka organisasi, dia suka menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan keresahannya dan sebagainya itu secara tegas. Ini lanjutannya. Yang selanjutnya itu tipe kepribadian. Ada yang tipe kepribadian introvert dan extrovert. Biasanya orang yang extrovert ini lebih mempunyai perilaku asertif. Mereka bersifat terbuka. Namun ada yang introvert. Tahu introvert? Tahu. Dia ini lebih menutup diri gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi. Cuma dia itu suka aja dalam keramaian. Itu orang yang introvert. Biasanya orang yang extrovert ini pasti dominan, dia lebih memiliki perilaku asertif. Dia berani menyampaikan pendapat. Dimanapun dia diletakkan dalam lingkungan, dia akan bisa bersosialisasi apapun itu lingkungannya. Itu ya. Kira-kira di sini ada yang extrovert nggak? Farhan ya? Kayaknya ya. Lompat kok. Selanjutnya itu situasi tertentu atau lingkungan sekitarnya. Nah, misalkan posisi kerja antara atasan dan bawahan. Dalam inilah organisasi apa ya? OSIS deh. Ini siapa ketuanya yang kita contohkan? Inaya deh ya. Inaya mana? Inaya. Oke, Inaya jadi ketua OSISnya. Si Sofi jadi wakilnya. Nah, jadi misalnya Inaya ada kata sambutan ya di tempat misalnya di acara ini. Tapi Inaya nggak bisa. Nah, padahal itu sebenarnya Inaya bisa. Cuman karena suatu hal mungkin karena nggak suka dan sebagainya, disuruhnya si Sofi. Nah, jadi Sofi akan ini menyampaikan sikap atau perilaku asertifnya. Oh, ini nggak bisa loh, karena mungkin yang menyampaikan sambutannya, dan saya nggak bisa loh, karena kan ketuanya aja. Jadi diharapkan si Naya yang menyampaikan. Jadi Sofi menyampaikan itu secara baik. Ini adalah kewajiban kamu Naya sebagai ketua OSIS.
Tuh, katanya gitu ya. Nah, yang mau jadi ketua OSIS? Ya, di sini ada yang mau jadi ketua OSIS? Ada orang nggak? Nggak, jadi maksudnya siapa? Tentara. Oke, itu ya faktor yang mempengaruhi kenapa sakit. Nah, ini pertanyaan kedua. Apa manfaat jika kita melakukan atau menerapkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik-baik ya, tenang. Baru sih? Nah ya, tenang ya. Saya ambil waktu ya. Ya, tenang. Pertama, mudah berteman dengan siapapun. Kedua, selalu dihormati dan dihargai orang lain. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Nah ya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membantu mengatasi stres. Yang keenam, tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu ya. Tapi nanya sama Jonathan. Yang terakhir tadi apa ini? Tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang sering terjadi. Karena kita memiliki sifat yang tidak enakan, akhirnya banyak dimanfaatkan oleh orang lain karena sifat tidak enakan tadi. Nah, sekarang bisa mulai belajar untuk menolak secara halus atau baik yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Paham ya? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Terus sekarang boleh belajar untuk menerapkannya. Harus perlahan-lahan, tidak harus berubah total, tapi perlahan-lahan. Karena perilaku asertif ini harus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dari lahir kita memiliki sikap itu. Nah, yang pertama ini cara menumbuhkan perilaku asertif. Yang pertama siapa yang baca? Aras? Oh iya, ini ya. Jadilah pendengar yang baik, selalu memperhatikan semua hal yang dikatakan lawan bicara. Nah, ini tipsnya. Tips menumbuhkan perilaku asertif. Tadi dibacakan ini, jadilah pendengar yang baik. Ketika teman kita ataupun siapapun itu yang menyampaikan ini permasalahan atau pembicaraan, kita harus memperhatikan apa yang dikatakan lawan bicara kita, baik itu matanya, hidungnya. Nah, tipsnya adalah biar mereka itu tertarik mau bercerita sama kita, angkat alis kita. Bahwasanya kita tertarik dengan pembicaraan itu. Nah, jadi teman kita itu, teman lawan bicara kita itu akan, oh berarti teman saya ini menghargai atau mengingatkan pembicaraan saya ya. Jadi itu ya pertama ya, cara menumbuhkan perilaku asertif. Dan yang kedua, siapa? Laras. Oh iya, Naya ya. Berani menyampaikan perbedaan pendapat. Ketika tidak sependapat dengan lawan bicara, kita harus berani mengutarakannya. Oke, kasih Naya. Jadi yang kedua tadi berani menyampaikan perbedaan pendapat. Jika pendapat kita itu benar. Namun, jika pendapat kita tidak salah, kita tidak harus berani. Kalau misalkan salah ini jangan utarakan, tapi kalau benar utarakan pendapatnya. Ini sering terjadi konflik antar dalam kelompok antara teman-teman biasa. Geng-geng ya. Oke, yang ketiga siapa? Coba silakan. Selalu hargai orang lain. Tetap menghargai orang lain ketika sedang mengutarakan pikiran atau opini tertentu. Tuh, ya, yang sangat kan. Jadi selalu hargai orang lain. Apapun yang teman kita sampaikan, mau bicara kita sampaikan, kita harus menghargainya. Walaupun permasalahan itu kecil, simpel gitu ya, tapi kita harus menghargai. Karena kan setiap orang beda perasaannya. Ada yang memang kalau kamu baperan itu boleh. Itu akan menyakiti perasaan teman kita. Sebagai orang yang memiliki kelakuan
menghargai diri kita gitu. Misalnya minta bantuan, kalau kita tidak bisa, walaupun mereka kadang mukanya masam gitu ya, mau cari masalah bisa mudah. Pokoknya hindari rasa bersalah. Kan kita punya hak untuk menolak. Karena bahwasanya kita tidak bisa gitu untuk membantu. Kalau masalah dia marah sama itu masalah dia, karena dia ibaratnya tidak dewasa, maksudnya tidak bisa menerima penolakan gitu. Dan sebagai seorang yang biasanya yang menjadi rasa bersalah ini biasanya perempuan sering ya. Kalau laki-laki pernah nggak rasain? Pernah ya? Sering susah menolak ya kan? Nah, jadi sekarang boleh belajar untuk menolaknya dengan secara baik. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu. Kira-kira materi ini bermanfaat nggak bagi kalian? Nanti bisa diterapkan ya. Ya Paras, kayaknya Paras stres deh. Ya. Lanjut kita. Sebenarnya ini baik, cuma ibu bacakan aja ya. Tetap tenang saat berbicara. Ini pasti kamu tahu. Karena hindari penggunaan kalimat agresif. Contohnya, jangan gunakan ini. Kamu tidak menghargai saya. Jangan gunakan itu. Tapi sepertinya saya di kelompok ini tidak dihargai. Ibaratkan kata-kata itu lebih ini. Pakai saya, tapi jangan kayak aku gitu segala macam. Karena kalau menggunakan kalimat agresif ini mudah ini menjadi konflik antar lawan bicara kita. Dan ini juga posisikan lawan bicara sebagai teman. Yang pertama, dengarkan mereka berbicara apa itu keluh kesahnya. Habis itu tata katanya ketika mereka berbicara, tapi jangan lama-lama nanti mereka baper dan segala macamnya. Baper itu sekali. Jadi bahwasanya kita tertarik pada pembicaraan itu gitu ya. Dan yang ketiga berarti dengan hal kecil, bisa berarti dengan teman, maksudnya kalau perspektifnya ya, teman, keluarga, di sekolah ya. Kalau misalnya di keluarga berani menyampaikan pendapat, oh gini loh bunda, atau ya ini loh masalahnya gitu. Sebenarnya yang ini belajar dari banyak orang. Jadi bisa dari keluarga, teman, ataupun tokoh masyarakat yang bisa dipercaya untuk belajar menjadi orang yang memiliki perilaku asertif. Yang terakhir, selalu sabar. Ini ya, ini yang lebih penting. Terkadang memperhatikan sikap itu juga membutuhkan keberanian ekstra sehingga bisa melelahkan mental kita. Ibu juga pernah beberapa hari yang lalu, cuman ibu harus sabar, kita lihat kondisi dan situasi. Namun kalau kita marah, kita akan memperkeruh suasana dan tali silaturahmi kita sama kita. Itu contohnya ya. Nah, ini ada tugas sekarang ibu. Itu pertanyaannya, ibu kasih akan dengar jawabannya. Nah, ibu pilih 2 orang deh yang akan mempresentasikan hasil jawabannya. Siapa yang berani? Kalau yang 2 orang itu berani mengatakan ini, ibu kasih hadiah. Ya? Nah, ibu kasih 1 orang, 1 kasih bagi teman. Ibu kasih waktu
Perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Kolda Putri. Saya akan membawakan jawaban saya dari untuk jawaban nomor 1. Ketika ada teman yang meminta tolong kerjakan tugas dia, dan sedangkan tugas saya sendiri belum siap, maka saya akan jawab, maaf ya, aku juga belum siap, jadi nggak bisa lagi. Untuk jawaban nomor 2, di saat kawan minta tolong sesuatu, saya awalnya menolak, tapi di saat muka dia berubah, saya jadi tidak bisa menolak. Dan untuk memiliki sifat asertif, saya masih belum memiliki sepenuhnya sifat asertif itu. Dan jawaban nomor 3, saya masih akan mencoba untuk menjadikan sifat saya asertif itu. Dan untuk jawaban nomor 4, yang pertama, selalu menjadi pendengar yang baik di saat ada yang cerita. Terus yang kedua, harus mencoba berani menolak pendapat dengan baik tanpa membuat hati orang itu sakit. Dan yang ketiga, berani memberikan pendapat di saat kerja kelompok, dan kalau berbeda pendapat bicarakan baik-baik. Oke, makasih ya Wiyoto. Oke, lanjut. Apa? Tahan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah ternyata pentingnya sebuah sikap dan perilaku saling menghargai. Seperti ada kata-kata, jika kami ingin dihargai, maka hargai. Oke, kasih ya. Sangat betul sekali. Betul kata si ini, jika ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Dan pentingnya kita memiliki sikap perilaku asertif. Nah, yang mau nyampein kesimpulan? Yuk, kesimpulan apa itu perilaku asertif? Nah. Ya, Kasa? Ya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah Beda-beda, Kasa. Menetap. Beda-beda. kesimpulan asertif atau Nah. perilaku asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Oke, Mas Farhan. Jonathan. Jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat penting bagi pertumbuhan kembang anak Ibu. Nah, jadi ini daftar dari pertemuan kita yang maju tadi coba ke depan yang makan sama. Oke tuh, Ibu kasih ini. Siap. Maju 3 menit. Ayo. Nah, ini ada untuk pertanyaan. Banyak Bu. Oke, yang lain juga ya. Nah, oke, kegiatan kita hari ini udah selesai. Jadi minggu depan, insya Allah kita akan bahas tentang manajemen waktu. Ya. Oke, untuk kita kelas boleh tutup, tapi sebentar. Udah. Kita duduknya dirapikan. Kita berdoa. Oke, Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu